Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Tanti. Saya dari Singapura, saya akan mempresentasikan sesuatu tentang Chinese New Year. Sebelumnya saya mengucapkan Xing Nian Kuai Le, Wan Shi Rui. Semoga teman-teman semua menikmati Chinese New Year tahun ini dengan penuh berkat. Nah, hari ini saya ditugaskan untuk membawakan sesuatu tentang yang berhubungan dengan Chinese New Year dan tradisi-tradisi yang ada dalam Chinese New Year. Nah, teman-teman, untuk itu saya minta waktunya 30 menit ke depan untuk menerangkan sebuah tradisi yang selalu kita lakukan setiap tahun kalau bagi yang keturunan Chinese, dan karena kita lakukan setiap tahun dari lahir, we lose that meaning, kita nggak ngerti lagi apa artinya. Dan kepada yang bukan dari orang Chinese biasanya merasa heran, tapi ya menikmati juga karena angpau melimpah-limpah, makanan banyak kan. Tapi saya akan menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan Chinese New Year dan sesuatu yang mirip, ada kesamaan dengan Alkitab. Terus teman-teman akan bilang, ini Citanti, ini pasti cocok logi. Tapi mari kita akan membahas lebih dalam. Biasanya saya bawakan seminar ini 3 jam, tapi hari ini saya cukup 30 menit lagi. Semoga apa yang saya bawakan berkenan. Saya minta maaf kalau ke depannya ketika saya ngomong, saya banyak ngomong tentang Chinese. Ada beberapa teman yang menegur saya dan katakan, jangan dong ngomong Chinese. Harusnya ngomongnya ini apa, Cungguo, orang Cungguo. Jadi jangan lagi ngomong tentang Chinese, harus Tionghoa. Oke, I'm sorry in advance kalau saya salah kata. Oke, selamat sore buat Romo Alfonsus dan juga teman-teman dari komunitas Katolik Kasih Sejahtera, ya, shalom semua, dan perkenalkan sekali lagi saya Tanti. Nah, hari ini saya akan ngomongin tentang tradisi Chinese dalam kitab suci. Oh, emang ada hubungannya. Nah, mari kita lihat ya. Nah, Chinese New Year selalu identik dengan orange. Teman-teman tahu kan, kalau Chinese New Year tuh lagi musim orange di Cungkuo, di mana-mana semua jual orange gitu. Dan setiap rumah harus punya orange. Dan biasanya orange ini kalau lagi Chinese New Year manis sekali. Habis Chinese New Year susah dicari. Namanya juga Mandarin Orange. Cuma keluar setahun sekali. Cuman Chinese New Year doang gitu kayaknya. Terus apakah karena itu? Karena cuma setahun sekali pas musimnya. Jadi Chinese New Year itu selalu harus ada orange. Dan kalau di Singapura tradisinya kita membawa orange ke rumah orang. Misalnya saya menantu, saya bawa ke rumah mertua saya. Dan saya akan bilang ke mertua saya, Father, Happy Chinese, Xing Nian Kuai Le, Father, 身体健康 Father, 今年你有apa diberkati dan sebagainya. Nah, biasanya mertua saya menerima orange dari saya, taruh di dalam rumah, dia ambil orange-nya sendiri, jadi kayak tukeran. Jadi dia mempersembahkan orange itu pada saya dan memberkati saya. Dia akan bilang, oh tahun ini kamu nanti anaknya makin pinter, makin baik, kamu makin sehat, makin apa. Oh pokoknya saya diberkati dengan 2 orange itu. Dan saya ambil, saya taruh di dalam tas, nanti dibawa pulang gitu. Jadi orange itu ada di mana-mana. Kalau saya ke rumah orang, saya bawa orange. Nah kalau di Singapura itu wajib bawa orange ke rumah orang, nggak boleh tangan kosong. At least bawa orange. Di Jambi tradisi ini masih kuat waktu di dalam keluarga kami. Nah, generasi yang baru mungkin sudah lupa. Tetapi orange ini lambang apa sih ya? Kenapa mesti orange? Kenapa enggak buah peach dan buah yang lainnya? Kenapa mesti orange gitu? Ternyata orange itu karena warnanya seperti emas, jadi dianggap lambang emas, lambang prosperity. Maka orang Chinese itu paling suka bawa orange ke rumah orang untuk mengucapkan berkat, berkat, dan berkat. Tahukah teman-teman, di gereja Katolik tahun ini, terutama di Singapura dan Malaysia, itu menjadi sebuah liturgi di mana Chinese New Year itu orang ke gereja dan ada pemberkatan orange. Itu menjadi bagian dari liturgi. Bahkan di Indonesia juga, di Jakarta, kota-kota besar, Jakarta, Jambi, Pontianak, kota-kota yang banyak Chinese-nya, biasanya ini dilakukan juga kan, menjadi suatu tradisi memberkati liturgi. Pertanyaannya, kenapa berkatin orange? Bukan berkatin angpau, ya kan? Berkatin angpau kan lebih seru ya. Angpau kan disukai tua dan muda. Semua orang suka angpau gitu loh. Nah, kenapa bukan angpau yang diberkatin? Kenapa orange gitu? Nah, ini dia, mari kita menggali lebih lanjut lagi ya. Teman-teman tahu nggak? Kalau hari raya orang Yahudi,
Hari Raya orang Yahudi itu jatuhnya namanya Rosh Hashanah, itu jatuhnya sekitar bulan September, itu Hari Raya orang Yahudi. Itu ditandai dengan makan yang manis-manis. Ya kayak kita lah, makan yang manis-manis, makan apel, kayak kita lah makan nastar, makan kue lapis ya, makan dodol Cina, kue keranjang, semua yang manis-manis. Sama orang Yahudi juga mesti makan yang manis-manis. Nggak ada yang minum jus pare yang pahitnya ada, semua mesti yang manis-manis gitu ya. Dan itu menjadi sebuah tradisi buat orang Yahudi. Dan orang Yahudi tahun barunya dimulai dengan berkat. Jadi ada imam yang akan memperkatakan berkat. Seorang bapak rumah tangga harus memberkati anak-anaknya dan harus berkat dan berkat. Setelah itu tahun baru, kalau hari Sabat ditutup juga dengan berkat, berkat dan berkat. Biarlah engkau diberkati seperti Efraim dan Manasye, double portion. Makanya orang Yahudi selalu di atas rata-rata, selalu double portion. Mereka adalah bangsa terpilih dan sampai hari ini terbukti majalah Forbes membuktikan bahwa kebanyakan orang kaya memang orang Yahudi, orang pintar memang banyak orang Yahudi sampai hari ini gitu loh. Dan tahu kan teman-teman, orang Yahudi suka sekali memberkati, dan hari raya orang Yahudi adalah soal berkat. Mirip-mirip ya dengan orang Chinese ya. Hari raya orang Chinese bukan soal mengampuni, minta maaf, terus nanti bikin lagi, bukan. Orang raya orang Chinese adalah soal berkat, soal memperkatakan perkataan yang baik, soal mengucapkan berkat-berkat buat anak cucu. Dan hari Chinese New Year itu adalah soal makan yang manis, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain, pokoknya menikmati aja sepanjang hari. Tahukah teman-teman, gereja Katolik setiap tahun A, B, dan C bacaan tanggal 1 Januari selalu sama, yaitu diambil dari Ulangan 6 ayat 24 sampai 27. Isinya begini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Inilah berkat Tuhan yang Tuhan suruh kepada Harun untuk dipakai, karena Harun adalah imam, dipakai untuk memberkati orang Israel. Jadi orang Israel itu diberkati, dan ini menjadi suatu tradisi orang Yahudi di mana tahun baru mereka harus memberkati. Dan tradisi gereja Katolik setiap awal tahun, tanggal 1 Januari adalah memberkatin. Teman saya pernah ngomong gini, wah enak ya kita punya Tuhan ya. Tuhan yang ngasih kita modal awal tahun untuk cuan, gitu, untuk berhasil, untuk beruntung. Memang kita punya Tuhan yang suka memberkati. Kita punya Tuhan yang selalu ingin memberkati, dan selalu orang Yahudi dipanggil, pilihlah antara aku, berkat, atau kematian. Pilihlah berkat atau kutuk. Pilih, suruh pilih. Orang Yahudi suruh pilih, mau berkat atau kutuk. Dan Tuhan itu suka memberkati. Makanya gereja Katolik dimulai dengan awal tahun dengan berkat, dan selesai misa adalah berkat, berkat, dan berkat. Berkat perutusan, berkat apa, pokoknya berkat. Pokoknya jadilah berkat, jadi terang dan garam, jadi berkat. Itu tradisi gereja Katolik. Tradisi orang Yahudi juga sama. Ternyata kita orang Chinese juga sama. Kita juga punya tradisi memberkati di awal tahun. Dan tahun baru adalah ajang memberkati dan memperkatakan kata-kata berkat. Why, teman-teman? Why? Nah, ini tradisi Lohi. Ini tradisi yang sangat menarik. Tradisi ini ada di orang Singapura, orang Hong Kong, dan Lohe tadi di flyers kan ada di atas. Itu sejenis salad. Ada shredded cucumber, ada carrot dan macam-macam sayur, ada ikannya biasanya itu salmon, ada kadang-kadang orang yang pakai abalone gitu ya. Terus ada jeruk balinya, ada kacangnya, ada lada dan saus yang manis. Jadi kalau di restoran itu nanti pelayannya ya akan nuang-nuangin segala macam sambil memperkatakan berkat. Ada doanya, ada doanya. Jadi sekarang teman-teman Google aja itu berkatnya Lohe gitu ya. Nah, biasanya dimulai dengan dia akan buka ikan, dia taruh salmon, dia akan bilang,
Nian Yui. Setiap tahun ada ikan. Dia akan taruh lagi apa tuh namanya jeruk Bali, taci tali. Artinya besar kecil banyak rezeki. Dia akan taruh lagi yang namanya saus yang manis, sweet plum gitu kan. Dia akan bilang Tian Tian Mimi, manis, tahun yang manis penuh berkat. Dan setelah ditaruh semua di atas saladnya itu, doanya udah habis. Makanya kita semua ambil sumpit dan kita akan aduk itu salad itu lohe itu, kita aduk, kita angkat tinggi-tinggi, makin bagus. Biar rezekinya makin tinggi. Dan semua orang bilang, huatlah, supaya banyak rezeki tahun ini. Oh, biasanya kalau kita orang Kristen kita tambah-tambahin. Oh, tahun ini tahun penuh sukacita, tahun damai sejahtera, tahun Tuhan memberkati. Terus aja versi kita orang Kristen. Kalau mereka yang Mandarinnya pinter, toto, mereka ngomong itu semua tentang berkat. Teman-teman, lohe itu ngomongin berkat, agar kita memberkatin saudara-saudara kita, keluarga kita, sanak saudara, teman-teman kita semua diberkatin. Chinese New Year adalah ajang saling memberkatin. Nah, makanya muncul angpau. Angpau itu adalah bonus memberkati, itu bukan cuma perkataan dan jeruk doang, tapi memberkati dengan uang real. Jadi orang Chinese percaya kalau tahun ini mau jadi tahun berkat, tahun ini mau jadi tahun yang bagus, kalau mau pancing ikan besar, harus ada ikan kecil. Jadi harus mulai memberkatin. Kalau mau diberkatin, harus mulai memberkatin. Makanya Chinese New Year, orang yang lebih tua memberikan angpau pada yang muda. Bos-bos memberikan kepada karyawan-karyawannya. Semua orang diberkatin dan semua orang bersuka cita. Persis seperti 2 Korintus 9 katakan bahwa apa yang ditabur banyak akan menuai banyak, ya kan? Dan itulah Chinese New Year, soal memberi berkat dan menerima berkat. Nah, teman-teman tahu ini namanya dumpling, atau di Jakarta orang panggilnya wotie. Kalau kita nonton film itu namanya Crazy Rich Asia, ya kan? Neneknya yang bikin dumpling, semua harus makan. Nah, Chinese New Year buat yang di Tiongkok Utara, biasanya mereka harus makan ini dumpling. Dumpling itu dibikin bentuknya agak lengkong-lengkong sedikit seperti emas, bentuknya emas. Jadi dia represent emas, prosperity. Jadi itu bagian dari tradisi, ya, tradisi. Terus itu teman-teman tahu nggak? Tradisi-tradisi orang Chinese, orang Yahudi, dan juga di Tuhan dan Alkitab kita punya kemiripan. Tuhan di Alkitab kita mengatakan begini, manusia hidup bukan roti saja, Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4 sama, tapi dari setiap perkataan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Tapi nanti jangan dibalik-balik. Tuhan bilang nggak usah kerja, nanti tahu kaya, bukan begitu. Tuhan bilang gini, haruslah engkau ingat kepada Tuhan yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Jadi Tuhan kita itu memberikan kita berkat, modal, badan sehat, pikiran yang kuat, pikiran yang pintar, cerdas, kreatif. Untuk apa? Untuk kita punya kuasa memperoleh kekayaan. Dan itu Tuhan kita. Chinese New Year is about blessing. Chinese New Year is about kita saling memberkati. Chinese New Year is about saya memperkatakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu harus diomongin. Karena Tuhan kita suka memberkati. Oke, teman-teman. Ini sebuah huruf yang paling sering ditemukan di semua rumah-rumah, di toko-toko kalau Chinese New Year ini banjir huruf ini. Ini huruf Fu, artinya prosperity atau makmur. Atau dalam bahasa Hokkien orang bilangnya hoki, ya. Ahok itu bukan hoki, ahok itu tulisannya beda. Dan ini tulisannya Fu atau hoki itu. Jadi huruf ini adalah huruf Fu, di mana huruf yang sebelah kanan itu huruf yang artinya roh Tuhan atau yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, yang sebelah kanan itu ada I, satu kou, yang kotak itu kou itu mulut, I kou, satu orang atau satu mulut atau satu jiwa. Yang di bawahnya itu tian, artinya sawah atau garden. Jadi prosperity dalam bahasa Chinese punya arti bahwa ketika kamu lihat ya ada hubungan dengan Tuhan.
Jadi ketika satu orang mau diberkati, maka orang itu harus bergaul dengan Tuhan. Orang itu harus punya hubungan relasi dengan Tuhan. Orang itu harus punya relasi yang erat dengan Tuhan supaya dia diberkatin. Karena Tuhanlah sumber berkat. Sekali lagi, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Dan untuk huruf Chinese yang sering dipajang huruf ini, terus kadang-kadang huruf itu terbalik supaya melambangkan berkat itu tercurah. Saking sering kita lihatnya, kita sudah kehilangan makna dari kata ini. Padahal kata ini punya makna yang indah ketika ingin diberkati. Siapa sih yang nggak mau diberkati? Siapa yang nggak mau ya? Semua orang pengen diberkati. Semua orang pengen punya badan yang sehat. Semua orang pengen hidupnya selalu ada ikan. Semua orang kepengen hidupnya selalu manis. Semua orang kepengen hidupnya tuh mudah, beruntung. Dan keberuntungan itu datang dari siapa? Keberuntungan itu datang dari punya hubungan dengan Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam tradisi Chinese New Year itu dimulai dari bukan hari Imlek itu sendiri, ya. Kalau tahun ini pas tanggal 1 Februari, tetapi dimulai dari tanggal 31 Januari. Jadi tanggal 31 Januari malam itu biasanya semua toko di Singapura semua udah tutup. Orang pulang untuk makan keluarga atau disebut dengan reunion dinner. Jadi makan malam bersama itu penting sekali. Jadi dalam sebuah keluarga nanti akan ada neneknya atau opanya yang duduk di meja di ujung karena dia adalah paling tua. Dia yang harus duduk duluan, terus anak cucu semua boleh duduk. Jadi mantu-mantu, mantu satu, mantu dua, walaupun nggak bayan, tapi kalau malam Chinese New Year, semua mesti muncul dengan wajah berseri dan semua harus ngomong yang baik. Dan mantu atau anak harus panggil papa ce. Nah, papa makan, siapa makan, terus si cucu-cucu akan bilang ye ye ce, nai nai ce, terus nai nai akan bilang kuai kuai, han kuai, makan semua makan dengan ya gembira, walaupun nggak gembira pun harus pretend that you are very happy person that night kan. Dan makan malam keluarga itu di Chinese itu very very important. Jadi makan bersama malam Chinese itu very important. Orang Chinese punya tradisi makan bersama itu penting sekali. Dan biasanya malam Chinese New Year itu, ketika makan malam itu, walaupun kelihatannya simple, cuma manggil papa, mama, ce gitu ya, atau siapa, ii, ce, ai, ce, siapa makan gitu. Dan biasanya setelah memanggil makan, maka yang dipanggil makan akan bilang, yes, yes, bukan cuma xie, thank you, tapi dia akan kembali memberikan berkat. Kadang iya, kuai, ni ciang tale, hen kuai, apa dan sebagainya. Artinya baik, anak yang diberkatin, anak yang membawa damai sejahtera dan sebagainya. Bahasa Mandarinnya banyak lah. Pokoknya itu tentang kuai. Biasa di keluarga saya bilang kuai, how gitu loh. Jadi itu biasanya ya artinya baik. Teman-teman tahu nggak? Ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Kalau di gereja Katolik 3 buat Tuhan, 7 buat manusia, hubungan dengan manusia. Perintah yang keempat, ya perintah yang keempat. Kalau orang Protestan, perintah yang kelima, ya hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan Tuhan Allah kepadamu. Bahkan di Efesus dikatakan begini, hormatilah ayah ibumu adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia, you are happy, dan panjang umurmu di bumi. Tahu nggak teman-teman, dari 10 perintah Allah, cuman perintah ini yang punya reward. Langsung dapat reward. Ketika engkau menghormati ayah dan ibumu, kamu pasti panjang umur, kamu pasti bahagia, dan kamu pasti diberkati. Itu janji Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Nah, suatu hari Yesus dites sama orang Farisi. Ya kan? Ini diambil dari Matius 15 atau diambil dari bacaan Markus 7. Ini mirip-mirip ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan, tetapi jawab Yesus padanya, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah ibumu, dan lagi siapa yang mengutuk ayah ibumu pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, siapa berkata kepada bapak atau ibunya, apa yang ada padaku yang digunakan untuk
biaya pemeliharaanmu. Jadi yang ada padaku sebagai biaya maintenance untuk orang tua sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, maka orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Demikian firman Allah kau nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Kalau di dalam kitab Markus dikatakan begini, demi bayar korban, maka biaya maintenance untuk orang tuamu kamu tiadakan. Demi pembangunan gereja di sana, di sini, demi membayar perpuluhan, demi sumbang sana, sumbang sini, bahwa orang tuamu nggak dapat angpau. Kamu tidak memberikan angpau buat orang tuamu yang menjadi biaya pemeliharaan dia. Maka kamu tidak wajib lagi. Siapa bilang? Jadi dengan kata lain, ayat ini bicara tentang Yesus sangat mengencourage. Yesus sangat-sangat mengencourage orang itu memberikan biaya maintenance untuk orang tuanya. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus sangat mengencourage orang-orang memberikan angpau, biaya pemeliharaan untuk orang tuanya masing-masing. Jangan mencintai cuma dengan bibir dan mulut saja, tapi cintailah dengan hongpao, dengan uang, dengan yang ada pada kita untuk memberkati. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman, ketika Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, Bunda Maria cukup miskin karena ketika Tuhan Yesus baru umur 8 hari dipersembahkan ke bait Allah dengan hanya membawa 2 ekor burung terkukur. Sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa mereka dari keluarga yang sangat sederhana. Karena mereka cuma mampu membeli 2 ekor burung terkukur. Dan ketika Bunda Maria memang dari keluarga yang sederhana, ditolak dan melahirkan di kandang, maka datanglah orang Majus mengunjungi Bunda Maria. Dan orang Majus ini, kata guru sekolah minggu, ada 3 orang. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan mereka 3 orang. Alkitab cuma mengatakan mereka membawa 3 hadiah, emas, kemenyan, dan mur. Nah, teman-teman tahu nggak? Yang namanya emas itu adalah suatu budaya orang Chinese. Ketika seorang bayi lahir, maka ada suatu tradisi orang Chinese, bayi yang baru lahir itu harus diberi emas. Itu tradisi orang Chinese. Jadi tradisinya orang Chinese itu yang namanya om, tante, ipar, mertua wajib memberikan emas kepada bayi yang baru lahir. Sehingga ada yang bilang begini, jangan-jangan salah satu dari orang Majusi itu ternyata adalah orang Chinese. Saya punya sebuah dokumen, ini yang saya ambil dari dokumennya dinasti Han. Saya tidak akan ngomong ini karena ini kepanjangan, saya perpendek aja. Jadi kira-kira tanggal 9 Maret sampai 6 April di dinasti Han muncul sebuah komet yang besar sehingga raja menulis itu di dalam sebuah sebuah dokumentasi ini. Nantilah kalau saya ngomong yang panjang, nanti saya cerita lain tentang ini. Oke, saya mau ngomong ini yang bagian yang paling penting tentang huruf Cina. Karena saya hari ini cuma ada 30 menit, I must make it short ya teman-teman. Nah, di dalam kitab Yohanes 1 ayat 29, ketika itu si Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia sendiri yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus itu punya title atau punya sejulukan sebagai anak domba yang tidak bercacat yang akan menjadi korban penghapusan dosa. Itu kata Yohanes Pembaptis. Tahukah teman-teman, di dalam huruf Chinese, ya ini ada 2 huruf, ya, yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yang sebelah kanan dulu ya saya mulai, ini namanya yang atau kambing. Jadi kambing, huruf kambing itu ada tanduknya di atas. Kan saya tadi bilang huruf Chinese itu piktogram. Jadi huruf-hurufnya itu punya makna-makna seperti huruf kambing ada tanduknya 2 di atas. Itu kambing. Yang di sebelah kiri itu anak kambing. Jadi anak kambing ekornya hilang, terus ada 4 titik, itu ada yang bilang itu api. Jadi anak domba itu adalah kambing dengan bawahnya ada api. Something orang bilang begitu. Tapi tahukah teman-teman, huruf yang namanya yi atau the righteous orang benar, huruf Chinese orang benar itu seperti ini. Jadi ini namanya yi atau the righteous orang benar. Orang benar dalam bahasa Chinese
di atasnya ada huruf kambing. Terus karena nggak ada buntutnya, itu boleh dibilang seperti anak domba. Jadi ada anak domba di atas dan di bawah ada huruf wo. Saya tidak mau bahas wo-nya dipecah jadi dua, nggak usah lah. Itu terlalu sulit. Kita bahas yang gampang-gampang saja. Sekali lagi, huruf Y atau the righteous, orang benar. Di atasnya ada anak domba, di bawahnya ada huruf wo, saya. Jadi untuk menjadi benar, bukan dengan kuat kuasa saya. Menjadi benar itu ketika ada anak domba yang mau mati buat saya. Si Tanti bisa-bisa aja nyocok-nyocokin. Sekarang saya mau tanya, kenapa huruf orang benar ada hubungannya dengan kambing? Dan banyak sekali huruf-huruf yang lain banyak dengan kambing. Hari ini kalau saya ngomong begini nggak habis. Saya banyak sekali punya huruf yang berhubungan dengan kitab Kejadian. Ada hampir 150 kata. Saya punya bukunya. Teman-teman, bukan suatu kebetulan. Dan hari ini huruf Y atau righteous kita lihat ya. Ada kata anak domba dan ada saya. Saya tidak mungkin bisa menjadi benar dengan kuat kuasa saya. Tetapi kalau ada Yesus yang mati buat saya, maka saya akan menjadi benar. Itu huruf Chinese. Kita lihat lagi sebuah huruf. Ini namanya Yeso, Yaso. Kalau orang Cantonese bilang Yaso, Yesu, Yesus. Ini nama Yesus. Nama Yesus itu 2 huruf ya. Nah, huruf yang ini, jadi sebelah sini ada gambar, kira-kira Yesus diangkat ke surga versi Chinese. Yesus yang pakai baju Chinese ya, lihat teman-teman ya. Teman-teman lihat. Yesu, Yaso. Itu dimulai dengan huruf yang sebelah kanan, itu huruf yang bentuknya seperti telinga. Itu satu huruf telinga dan sebelahnya itu kayak mirror reflection. Jadi 2 telinga. Jadi Y itu adalah 2 telinga. Yesus itu punya 2 telinga. Dan su itu punya 1 huruf, tapi dalam 1 huruf itu ada 2 makna. Yang satu ikan, teman-teman lihat itu ikan. Yang satu huruf ikan. Buat yang nggak ngerti huruf Chinese, saya minta maaf. Tetapi yang pernah sekolah Chinese tahu apa maksud saya itu Y itu ikan. Jadi sekali lagi ya, ini ikan. Jangan tanya saya, kok ikan kayak gitu ya, Ci? Nanti ada titiknya 4. Oh, jangan tanya saya. Ini huruf sudah simplify, sudah modifikasi dari ribuan tahun. Oke, itu huruf ikat. Yang satu lagi artinya tanaman atau pohon. Orang mengartikannya, oh ini gandum. Jadi satu ikan dan satu gandum, berarti ini roti dan gandum. Saya bukan mencoba mencocok logi, tetapi saya tidak tahu mengapa nama Yesus itu adalah 2 telinga, Tuhan yang mendengar, dan Tuhan yang mengubah roti dan ikan. Dan kita lihat nama Yesus itu ada rotinya dan ada ikannya. Saya ulang ya. Yaso, ya. Yesu. Y itu telinga, dia Tuhan yang punya 2 telinga. Dan yang satu lagi su itu ada berhubungan dengan ikan dan berhubungan dengan plant, tanaman atau gandum. Ada yang bilang bahwa ini ikan dan ini roti. Jadi dia Tuhan yang mengubah 5 roti, 2 ikan. Dia Tuhan yang melipat gandakan di dalam hidupmu. Nama Yesus ada hubungannya dengan ikan dan ada hubungan dengan roti dan ada hubungannya dengan telinga. Chinese New Year adalah ajangnya saling memberkati. Dan kita memberkati dengan orange, dengan perkataan, kita memberkati dengan hongpao, kita memberkati orang tua kita, untuk kita panggil makan, kita kasih hongpao, kita berkatin, ya kan? Terus kita memberkati banyak juga anak kecil, saudara-saudara kita, sepupu kita, karyawan kita, semua kita berkatin. Supaya tahun ini menjadi tahun berkat, ya kan? Orang Chinese percaya begitu. Kalau saya memberikan banyak, maka saya akan menerima banyak. Firman Tuhan mengatakan, yang menabur banyak akan menuai banyak, yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Jadi jangan suka sirik. Kalau mau diberkati, banyak-banyak menjadi berkat. Dan kita dipanggil untuk jadi berkat ya, pastor ya. Nah, gini. Abraham ketika dipanggil Tuhan, Abraham dikatakan, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu terkenal. Aku membuat keturunanmu banyak. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita itu dipanggil seperti Abraham. Dipanggil untuk diberkati di awal tahun. Mengapa? Supaya setelah itu sepanjang tahun kita menjadi berkat buat orang dimanapun saja kita berada. Kita menjadi terang, kita menjadi garam, kita menjadi orang yang memberkati, orang yang membawa orang menuju ke jalan, menuju pada Yesus yang punya 2 telinga untuk mendengarkan, dan dialah Tuhan yang bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan. Dia Tuhan
yang melipat gandakan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Tuhan. Sehingga kalau kita mau hoki, kita mau diberkati, kita mau hidupnya lebih baik, maka punya hubungan relasi dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, melekat kuat pada Tuhan sebagai sumber berkat, maka kita akan jadi berkat. Kalau kita diberkatin, kita harus pergi menjadi berkat. Itulah Chinese New Year, itulah Orange. Mengapa gereja Katolik memberkati Orange, bukan memberkati angpau. Semua Orange dikumpulin, diberkati oleh pastor, agar Orange itu dibawa pulang. Dan Orange dibawa pulang itu dipakai untuk memberkati. Kita bawa Orange ke rumah orang untuk memberkati sanak saudara kita, memberkati mertua kita, memberkati orang tua kita, semua orang dekat kita, kita berkatin. Dan Chinese New Year is about blessing. Kenapa blessing? Karena kita dipanggil untuk memberkati. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga jadi berkat dan Tuhan berkatin. Shalom, Xingyan Kuai Le, Wan She Rui. Thank you.